besaran dan satuan memiliki peranan yang penting dalam setiap pengukuran. Baik pengukuran apa saja, besaran dan satuan adalah kuncinya. Pengetahuan mengenai besaran dan satuan harus Anda perkuat sebelum melakukan pengukuran. Tanpa pengetahuan mengenai dasar dari besaran dan satuan ini, Anda tidak mungkin menghasilkan sebuah hasil pengukuran yang valid. Artinya, tanpa mengetahui besaran dan satuan ini, hasil pengukuran Anda tidak bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Jadi besaran dan satuan itu merupakan modal dasar ketika Anda akan melakukan pengukuran. Pengukuran apa saja? Baik itu pengukuran panjang, pengukuran massa, berat, waktu, dan semua itu Anda perlu menguasai dasar atau konsep daripada besaran dan satuan. Dengan menggunakan alat yang secanggih pun, kalau Anda tidak menguasai konsep dari besaran dan satuan ini, hasil yang Anda peroleh itu tidak akan valid, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum menginjak ke permasalahan yang lebih jauh, kita bahas dahulu apa itu pengukuran. Mengukur merupakan membandingkan, ya, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu yang namanya proses pengukuran. Sebagai contoh, misalkan hasil pengukuran tinggi badan, dengan mengukur tinggi badan dengan menggunakan meteran, itu akan diperoleh misalkan 160 cm. 160 cm. Itu ada dua komponennya, 160 dan cm. 160 itu merupakan nilai besaran, nilai atau besarnya dari sebuah hasil pengukuran. Sedangkan cm merupakan satuan, ya, antara besaran dan satuan. Nah, ini tidak bisa Anda lepaskan, Anda pisah. Ya, kadang biasanya sering kita lupa, kita menulis sebuah pengukuran, hasilnya ada, namun satuannya tidak ditulis. Ini merupakan kesalahan besar. Harus diikutkan antara besaran dan satuan, itu satu paket. Jadi kalau ada nilainya, ada satuannya. Jadi besaran dapat terdeteksi, ya, jika ada nilainya atau besar. Kalau tidak ada nilainya, ya nggak bisa terdeteksi. Lalu ada satuan. Jadi satuan, ya, itu tidak bisa Anda anggap sepele. Satuan itu penting. Jadi, misalkan 160 cm dengan 160 meter, ini perbedaannya sangat jauh. Nah, kita masih meninjau mengenai definisi. Jadi, besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur, dinyatakan dengan angka yang kuantitatif, bisa dihitung. Contohnya panjang 160, massa misalkan 60, suhu akan ada nilai-nilai kuantitatif. Sedangkan satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya meter, kilometer, itu sama-sama satuan panjang, namun memiliki arti yang berbeda. Detik, menit, jam, dan sebagainya. Nah, kalau sistem satuan, kalau dilihat dari sistemnya itu ada dua, sistem metrik
atau sistem metrik ini sering disebut dengan sistem internasional SI. Contohnya meter. Ada dua ya, jadi sistem metrik itu ada dua, yaitu MKS dan CGS. MKS itu meter, kilogram, ton. CGS-nya centimeter, gram, ton. Sedangkan untuk yang kedua, sistem yang kedua itu adalah sistem non-metrik atau sering disebut dengan satuan British itu misalnya inci ya, FB itu feet. Nah ini untuk di Indonesia kadang kita jarang menggunakan satuan British, namun juga ada juga peralatan yang menggunakan satuan British. Tapi pada umumnya dalam pengukuran kita di Indonesia itu menggunakan sistem metrik MKS atau yang CGS. Jadi kalau dikonversi dari centimeter ke feet, nah, itu 0 sama dengan 0,3937 in dan seterusnya. Anda bisa berdalam di sumber referensi yang lain. Sistem internasional atau SI. Jadi, ketika Anda melakukan pengukuran, Anda harus mengacu pada sistem internasional. Karena apa? Kalau sistem internasional ini diterapkan, maka pengukuran yang Anda lakukan itu berlaku dalam skala internasional. Anda bisa diakui pengukurannya oleh orang Amerika, oleh orang Arab, oleh orang Singapura. Itu bisa diakui karena sudah menerapkan sistem internasional. Jadi kalau tidak menggunakan sistem internasional, pengukuran Anda tidak bisa diakui oleh orang lain, terutama di negara lain. Jadi kalau sistem internasional itu bisa Anda perhatikan ya. Nah, jadi itu ada 7 besaran pokok dan 2 besaran pokok tak berdimensi. 7 besaran pokok itu adalah panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Untuk satuannya secara berurutan yaitu itu panjang ke meter, massa kilogram, waktu detik, second, arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya itu candela, jumlah zat itu mol. Lalu di satnya itu adalah dimensinya. Di panjang itu dimensinya adalah L, massa M, dan seterusnya. Sedangkan 2 besaran pokok itu tak berdimensi itu adalah sudut ruang dan sudut datar. Sudut ruang itu satuannya steradian, sudut datar itu satuannya radian. Nah, itu sistem internasional, standar internasional yang sudah berlaku secara internasional bisa Anda terapkan. Selanjutnya adalah konsep pengukuran. Jadi ada 3 konsep pengukuran yang bisa Anda lakukan untuk menghasilkan ada 3. Berikutnya adalah konsep pengukuran. Ada 3 jenis pengukuran, konsep pengukuran yang bisa Anda terapkan agar hasil pengukuran Anda bisa menghasilkan pengukuran yang valid, yang bisa dipercaya, dan artinya itu hasil pengukuran yang baik. Yang pertama itu adalah ketelitian atau kebenaran, yaitu tingkat kesesuaian antara besaran yang diukur atau yang dihitung terhadap standar yang diambil. Jadi tingkat kesesuaian antara besaran yang diukur dengan standar yang ada. Standar yang ada itu apa? Standar yang sudah diakui secara internasional.
kalau alatnya itu sudah terkalibrasi secara internasional. Kalau panjangnya 1 meter, itu ya sama yang digunakan panjang 1 meter oleh orang-orang secara internasional. Tidak bisa 1 meter Anda tentukan sendiri panjangnya, itu nggak bisa. Jadi panjang 1 meter ya segitu, nanti kita di belakang ada. Jadi Anda bisa baca di 1 meter itu berapa sih. Itu yang pertama, ketelitian. Jadi kesesuaian antara ya hasil pengukuran dengan standar yang ada. Dua adalah presisi. Presisi itu mudahnya mampu ulang. Berapapun diulang itu hasilnya sama terus. Itu presisi. Nah, ini yang mempengaruhi adalah operator yang mengoperasikan alat tersebut. Tapi kalau ketelitian itu yang mempengaruhi adalah kalibrasi alat ukur. Tadi awal ketelitian itu yang berkaitan adalah kalibrasi alat ukur. Setiap idealnya ya, jadi setiap melakukan pengukuran alat ukur itu harus dikalibrasi, terulang, disesuaikan lagi apakah alat ukur itu masih sesuai dengan standarnya, sesuai standarnya atau tidak, itu harus dikalibrasi, terang. Nah, tapi kalau presisi itu yang berkaitan adalah operator. Apakah operatornya dalam kondisi baik-baik saja atau sudah memiliki pengetahuan yang baik dalam pengukuran atau tidak, atau lingkungan suhu kerja sudah nyaman atau tidak. Ini yang mempengaruhi presisi. Kalau lingkungan udaranya sangat panas, tidak nyaman, bising, panas, itu tentu akan mempengaruhi hasil pengukuran. Pengukurannya jadi tidak presisi. Misalkan kondisi tubuh dari operator tidak fit, itu juga mempengaruhi presisi. Atau kemampuan atau skill dari operator kurang kompeten, ini juga mempengaruhi presisi. Sehingga jika hasil pengukurannya tidak presisi, nah itu yang ditinjau adalah operator. Bagaimana dengan operator? Kalau belum memiliki kompetensi yang kompeten, terus di pelatihan. Kalau lingkungan kerjanya kurang nyaman, ya dibuat nyaman. Jadi kalau dalam pengukuran itu pada umumnya itu pada suhu ruangan 20 derajat. 20 derajat itu suhu yang nyaman. Kalau di atas itu atau di bawah itu sudah tidak nyaman. Sehingga menurunkan kepresisian dari pengukuran tersebut. Yang ketiga adalah kepekaan atau sensitivity, peka. Nah, yang berkaitan dengan peka ini adalah alat ukur. Jadi peka itu merupakan kemampuan untuk membedakan adanya perbedaan sewaktu mengukur suatu besar. Kalau yang dianggap peka itu ketika ada perubahan sedikit, alat ukur sudah terbaca, sudah terdeteksi. Katanya antara timbangan beras dengan timbangan emas itu lebih peka mana? Lebih peka mana? Antara timbangan emas dengan timbangan beras. Ya, tentunya akan lebih peka yang timbangan emas. Karena begitu ada perubahan setengah gram saja, itu timbangan emas sudah terbaca. Tapi kalau timbangan beras kok 1 gram, 10 gram aja belum terbaca karena satuannya kilogram. Ya. Nah, itu yang mempengaruhi adalah alat ukur. Jadi kepekaan itu kaitannya dengan alat ukur. Sehingga ketika Anda melakukan pengukuran, Anda harus memperhatikan ketiga ini. Ketelitian yang berkaitan dengan alat ukur, kalibrasinya, presisi berkaitan dengan operator,
kepekaan berkaitan dengan hal itu. Ini harus Anda perhatikan semua agar hasil pengukuran yang Anda peroleh adalah benar-benar valid. Nah, ini adalah merupakan standar satuan yang bisa Anda gunakan sebagai acuan untuk mengukur sebuah besaran. Kalau ini adalah meter, Anda bisa baca sendiri di situ. Nah, jadi 1 meter itu panjangnya berapa, itu Anda bisa baca dari referensi, banyak sekali, baca sendiri. Terus kilogram juga demikian. Jadi 1 kilogram itu berapa? Nah, ini ada standarnya. Demikian juga untuk detik, satuan waktu. Anda baca suhu juga demikian, bisa Anda baca sendiri. Di referensi internet juga sudah banyak. Ampere kan mol, ya sama. Untuk intensitas cahaya kandela. Lalu untuk dimensi. Ya, kenapa kita belajar mengenai dimensi, menalah mengenai dimensi? Apa? Jadi sering dari pembahasan besaran dan satuan kita hubungan dengan dimensi. Nah, sebenarnya apa dimensi itu? Yaitu cara besaran itu diturunkan oleh besaran pokok dimensi. Kegunaan dari dimensi apa? Untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Jadi turunan, menurunkan besaran pokok diturunkan terus meneliti. Kegunaannya itu meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Apakah satuan ini benar? Misalkan kecepatan, satuannya meter per kilometer per jam. Apakah ini benar? Nah, ini bisa dicek dengan dimensi. Dengan menulis dimensi, nanti akan ketemu apakah satuan yang digunakan ini sudah pas atau belum. Itu kegunaannya. Nah, metode penjabaran dimensi. Metodenya untuk membuat dimensi yang pertama itu dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Terus setiap suku berdimensi sama untuk membuat dimensi penjabaran. Nah, kita lihat untuk besaran turun. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, seperti kecepatan itu kenapa satuannya meter per detik, luas satuannya meter kuadrat. Itu yang tidak menggunakan nama khusus. Kalau yang menggunakan nama khusus misalkan gaya, satuannya Newton, lambangnya N. Energi satuannya Joule, lambangnya J. Daya satuannya Watt, lambangnya V. Frekuensi satuannya Hertz, lambangnya Hertz. Ini kenapa bisa muncul satuan seperti itu? Karena dengan menurunkan dimensi. Jadi ini contohnya kan luas. Besaran pokok. Nah, dari besaran pokok diturunkan dengan dimensi. Kan luas. Luas itu kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Satuannya. Untuk membuat satuan. Jadi dimensinya ada L itu kan panjang, lebarnya juga L kuadrat. Ini kan satuan panjang, lebar kan juga satuan panjang, double L kuadrat. Luas dimensinya L kuadrat, atau meter kuadrat, sentimeter kuadrat. Volume itu rumusnya untuk mencari volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu satuan panjang ya. Lebar juga satuan panjang, tinggi juga satuan
panjang hingga L3 meter kubik atau sentimeter kubik itu. Berikutnya adalah massa jenis. Massa jenis itu massa dibagi volume. Massa dibagi volume itu massa jenis. Massa dibagi volume. Jadi massanya itu M, simbolkan dimensinya M. Volume di atas tadi yang nomor 2 kita sudah cari, dari panjang kali lebar kali tinggi, yaitu L pangkat 3. Sehingga massa jenis adalah M kali L min pangkat 3. Ya, min itu menunjukkan per. M per L pangkat 3. Berikutnya kecepatan. Kecepatan itu apa? Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jarak itu kan panjang, L. Waktu itu T. Berarti L per T atau L T pangkat min 1. Sedangkan percepatan. Jadi kalau percepatan itu kecepatan dibagi waktu. Kecepatannya tadi sudah kita cari, yaitu LT pangkat min 1 terus dibagi dengan T sehingga LT pangkat min 2. Gaya itu massa kali percepatan. Gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Massa adalah M, percepatan itu di poin 5 LT pangkat min 2 kali M, MLT pangkat min 2. Nah, itu mungkin ya cara untuk mencari dimensi dari satuan dari turunan. Lalu perlu Anda juga memahami beberapa faktor pengali dalam satuan internasional. Misalkan 10 pangkat 12 itu namanya ya, T 10 pangkat 9 3 I 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat min 3 mili, 10 pangkat min 6 mikro, 10 pangkat min 9 nano, 10 pangkat min 12 piko, 10 pangkat min 15 femto, dan seterusnya. Ini juga perlu Anda lakukan karena ini adalah satuan internasional. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai besaran dan satuan yang bisa Anda perdalam lagi dengan membaca buku literatur yang berasal dari internet atau dari buku-buku yang lain silakan. Nah, jika Anda masih belum jelas, bisa Anda menuliskan atau memberikan komentar pada kolom yang ada di bawah ini ya. Nanti bisa kita bahas secara bersama-sama. Oke, semoga bermanfaat dari saya. Cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.